Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema takut itu wajar tapi jangan berlebihan. Masya Allah. Ustaz Syam, afwan kita lanjutin pembahasan kita. Tadi kan aku teleponan sama Isel, aku tuh sering nanyain dia minta pap gitu. Pap tuh fotoin lagi di mana sama siapa, share log gitu ya. Nah aku tuh kayak gitu karena takut kehilangan gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita ketakutan gitu ya ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang sehingga akhirnya ya kita tuh melakukan hal-hal seperti itu gitu. Minta Sherlock terus gitu. Nah jadinya mungkin istilahnya mungkin posesif kalau kata anak sekarang gitu. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Islam tidak ada istilah posesif. Tidak ada ya. Bahkan kita dicela kalau kita tidak memiliki rasa tersebut. Nah. Dan karena memang dia pasangan kita adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya, sudah seharusnya dan sudah sewajib-wajibnya kita menjaganya. Tahu dia di mana, bersama dengan siapa, ada urusan apa, bahkan dengan keluarganya pun kita harus tahu dengan siapa dia. Maka subhanallah, ini tidak ada istilah posesif kalau dalam Islam. Yang ada mungkin menekan. Kalau menekan ini tidak boleh ya. Kalau menekan atau sampai membebankan ini bahkan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau menjaga, melindungi adalah sesuatu yang sangat diperbolehkan di dalam agama kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bolehkah seseorang takut kehilangan orang yang disayanginya? Ya kalau nggak takut kehilangan nggak sayang namanya. Ya kalau nggak takut kehilangan, nggak takut berpisah, berarti dia belum sayang. Ada orang, saya nggak takut kehilangan kamu, kamu meninggal pun nggak apa-apa. Subhanallah, berarti nggak ada rasa cinta dalam dirinya. Bahkan baginda Nabi SAW bersedih, bahkan digolongkan amul huzni, tahun kesedihan di mana ditinggal oleh istri tercinta ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Nabi ditinggalkan oleh pamannya, Nabi kan bersedih. Kemudian ditinggalkan oleh ibundanya, Nabi pun bersedih. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Nabi ditinggalkan meninggal oleh anak laki-lakinya, Nabi pun bersedih dan menangis. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah engkau menangis? Iya, karena manusia menangis, manusia bersedih. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا ilaihi raji'un. Syaratnya takut kehilangan itu ada. Syaratnya takut kehilangan satu, dia bersabar. Syaratnya takut kehilangan dua, innalillah, menyadari adalah semua dari Allah. Yang ketiga, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan-ketakutan wajar terjadi terhadap manusia dan mereka mestinya sadar, kita semua mestinya sadar bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang pasangan takut kehilangan pasangannya, orang tua takut kehilangan anaknya, anak takut kehilangan orang tuanya, semuanya adalah manusiawi dan wajar-wajar saja. Yang tidak boleh, nah sekarang kita bahas yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dia yang meninggal ya Allah? Saya tidak siap. Siapa yang akan membiayai anak-anak kami kalau suami saya tidak ada ya Allah? Padahal yang membiayainya selama ini memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan semuanya kepada suaminya, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Menangis boleh, bersedih boleh, tapi yang tidak boleh adalah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waduh, itu maknanya dalam sekali. Jadi yang selama ini memberikan rezeki itu bukan suaminya ya, mohon maaf kalau misalnya suaminya meninggal, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih uang belanja suami. Tapi yang ngasih rezeki Allah. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz yang penjelasannya. Saya mau lanjut ke Habib nih. Habib, Afwan, izin bertanya Habib. Siap. Habib, misalnya sekarang nih ya, semua lagi kena dampak dari pandemi kemarin gitu ya. Semua berusaha semaksimal mungkin berikhtiar supaya bisa mendapatkan rezeki gitu ya. Iya, betul. Tapi ada memang beberapa orang yang tidak
yang kurang beruntung gitu, sudah berusaha pagi dan malam mencari pekerjaan, mencari rezeki, tapi masih belum membuahkan hasil gitu ya. Nah, Lama nggak di-calling-calling misalkan gitu. aduh. Bisa, kan? Jangan curhat, jangan curhat. Gak ada. Habib, apakah boleh Bib kalau misalnya seseorang gitu ya, hamba Allah manusia gitu ya, takut dengan tidak mendapatkan rezeki gitu. Takut besok makan apa karena nggak punya gaji tetap gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Habib, silakan Guru. Baik, memang takut ini beda-beda ya. Bener ya? Misal contoh dalam riwayat Rasulullah itu takut. Takut suatu malam itu nggak bisa tidur. Kenapa takutnya? Oh ternyata masih ada uang di bawah bantalnya. Jadi uang itu harus disedekahkan baru bisa tidur. Jadi takut nggak bisa tidur karena masih ada uang. Kalau kita nggak bisa tidur kalau nggak ada uang. Jadi takut Betul, sama betul, kita betul. dua-duanya takut, cuman berbeda Berbeda aja cara konteksnya, mengartikannya betul, gitu betul. kan. Sama tadi yang saya janjikan, misal contohnya ada seorang raja tadi dalam kitab Tanbihul Uqala. Baik. Seorang raja ini takut juga, namanya takut mati kan. Jadi dia perintahkan semua anak buahnya bangun kamar yang tidak boleh ada angin masuk. Supaya malaikat maut tidak bisa masuk. Jadi kalau dia mau mati, misalnya supaya malaikat maut tidak bisa cabut nyawa dia, dia masuk ruangan itu, ruangan yang sangat tertutup supaya malaikat maut tidak bisa masuk. Tapi kalau sudah idza jaa, kalau sudah datang perintah Allah, mau dia tutup bagaimanapun, mau dia berada dimanapun, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga seperti rezeki. Makanya faidza azamta fatawakkal 'alallah. Itu sudah kunci, artinya ikhtiar ini kan wajib, Mikdad. Ikhtiar keluar itu wajib kita cari rezeki. Tapi dapat atau tidak dapat itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar nih bawa dagangan kita, tapi selama kita katakan kita gantungkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita pulang bawa rezeki. Kalaupun kita nggak bawa uang, ada yang kasih makanan misalnya, itu kan rezeki. Oh pulang selamat di rumah, itu kan rezeki. Jadi makna rezeki, arti rezeki itu kan selalu tidak berupa uang. Betul. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu Rezeki. rezeki. Insya Allah Ustadz Maulana bisa nikah lagi. Itu kan Amin, ya Allah, ya rezeki. Rabbal Alamin. Ya, itu kan Rezeki juga rezeki. Semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut semut aja kan. Dalam ayat itu artinya hewan-hewan yang sampai di dalam pasir. Dalam lautan yang nggak kelihatan, dingin masih bisa makan. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perkataan indah dari Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan sampai Hatim Al-Asam ini orangnya kelihatan, tawakalnya itu kelihatan. Kan kita maaf, ini manusiawi, kadang-kadang manusia, oh misalnya nggak dipanggil, atau oh misal keluar dagang, nggak dapat, itu kan ada ketakutan Betul, manusiawi. betul. Pasti, kenapa? Berarti tawakalnya kita itu kurang. Kurang. Itu sudah diuji oleh Allah, berarti tawakalnya kita kurang. Makanya kata Hatim Al-Asam, beliau tuh santai, tawakal. Kenapa ditanya, kok bisa? Dia alim tuh, anna rizki la ya'kulu ghairi fatma annat bihi nafsi. Kata Hatim Al-Asam, aku tahu kalau memang rezekiku ini buatku, nggak akan dimakan orang lain, maka tenang aku punya jiwa. Kalau memang bukan punya aku, mau ikhtiar 24 jam aja. Kalau memang bukan punya kita, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal yang hebat dari Hatim Al-Asam. Masya Allah. Nih luar biasa nih, maknanya dalam sekali nih. Jadi kita tuh jangan takut rezeki, karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar dengan siapapun ya. Yang penting ikhtiar. Masya Allah, terima kasih Habib, luar biasa.